Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wida Ayu Rimamertika. Tentunya kan masih kangen dong sama Bu Wida, karena kita udah lama nggak jumpa, apalagi di masa masih pandemi seperti ini. Oke, yang lalu-lalu kita udah belajar nih bagaimana kalian cara memasarkan sebuah produk melalui media sosial atau sosmed ya. Nah sekarang kita mengarahnya kepada produknya, kepada sebuah produk yang harus kalian jual. Nah banyak nih yang selama ini Bu Wida temukan pada kalian itu, terkadang kalian kalau Bu Wida kasih tugas kalian buat produk itu ngasal dalam artian seperti apa, wah yang penting udah buat tanpa kalian harus analisis. Sekarang kalian harus mulai belajar menganalisis bagaimana produk yang harus kalian jual. Contoh saja yang Bu Wida temuin nih sering nih ya, kalian buat donat saja. Sekarang kan lagi ngetren tuh buat macam-macam donat tuh, kalian buat donat. Nah di situ banyak donat yang sekedar kalian mau hanya sekedar campur. Nah kali ini Bu Wida mau kasih bagi-bagi trik nih, bagaimana cara mengaktifkan atau fungsi dari ragi itu terhadap produk yang akan kita buat. Nah terutama pada aktifnya ragi. Nah ragi di sini itu harus kita cek bagaimana dia benar-benar masih aktif, masih bisa kita gunakan atau tidak. Nah, itu ada caranya, bagaimana tidak langsung ragi kita campur saja kepada adonan terus dicampur, di mix pakai mixer dus secara bersamaan, itu tidak. Tapi ragi harus kita cek dulu, kita proseskan aktif atau tidaknya. Oke, sekarang ikutin Bu Wida bagaimana cara kita mengaktifkan sebuah ragi dan manfaatnya untuk adonan kita, bagaimana hasilnya untuk bisa menjadi lebih maksimal. Oke, ikuti yuk. Oke, kita siapkan bahan, yaitu susu hangatnya kita masukkan ke dalam ragi. Kemudian kita tambahkan 1 sendok gula pasir ya, sebagai penambah nutrisi tadi, biar metabolismenya ini aduk yang kencang, biar dia tercampur tidak tergumpal. Nah, sudah kan mengembang, terlihat kan kok dia buih, dia menandakan ragi itu bagus dan aktif. Kemudian campur deh ke dalam adonan yang sudah ada tepung. Nah, sekarang bahannya kita lihat ya. Ini kita proofing biasa loh, nggak pakai mesin. Tuh, terlihat ya, kenyal, tidak lengket di tangan. Tuh, terlihat sekali teksturnya. Mudah kan? Nah, setelah proses tadi, sekarang hasilnya seperti ini. Nih, bisa kita lihat nih. Tuh, terserat ya. Bagus ya. Kelihatan kan kalau dia raginya aktif. Tuh, teksturnya juga berbeda. Dia akan ada pori-pori. Oke. Gak percaya? Sini lihat yuk, kita buktikan. Keren kan? Sangat mudah tentunya. Bye bye. Mudah kan? Bagaimana cara kalian untuk mengaktifkan ragi kering? Nah, jadi seperti yang Bu Wida contohkan tadi ya, bagaimana cara kita mengaktifkan ragi kering. Kenapa harus seperti itu? Sebenarnya kan simple. Nah, ternyata dari simple itu bisa membuat adonan kalian bisa menjadi tidak maksimal untuk mengembang. Juga teksturnya tidak bagus. Padahal itu sepele banget untuk kalian melakukan pengaktifan ragi. Nah, jadi fungsinya jenis dari ragi itu memang sangat sensitif ya, sangat sensitif sekali. Kita menggunakan misalnya langsung kering itu juga tidak boleh. Bukan tidak boleh, boleh saja tapi tidak akan maksimal. Kemudian bagaimana tadi proses saya menggunakan susu hangat dan saya tambahkan gula. Sebenarnya untuk mengaktifkan sebuah ragi kering itu tidak juga dianjurkan menggunakan susu dan gula. Cukup dengan air hangat suam-suam kuku saja. Tetapi kenapa saya tambahkan gula? Itu karena gula membantu metabolisme pengembangan ragi supaya menjadi aktifnya itu benar-benar maksimal. Jadi saya tambahkan gula karena penambah nutrisi kepada ragi. Nah, terus kemudian jika kita menggunakan melihat proses aktif tidaknya ragi tadi, kan kalian bisa lihat sendiri ya, kenapa dia langsung kelihatan buih-buih ya. Berarti itu menandakan dia benar-benar aktif. Jadi jika dia tidak bergerak, tidak maksimal, buihnya tidak begitu seperti air mendidih, saya bilangnya tidak begitu blub-blub gitu, berarti itu ada kesalahan pada ragi yang kalian pakai. Berarti ragi itu tidak perlu digunakan. Jadi kenapa perlunya penggunaan pengaktifan ragi sebelum kita campurkan. Nah, sekarang misalnya nih kalian tanya, Bu, boleh nggak ya kita menggunakan air dingin seperti yang dilakukan pada saat kalian mencampur adonan pastry ya?
Nah, kalau ragi tidak bisa, kenapa? Bisa saja mungkin dia kita aduk karena proses pengembangan tidak akan maksimal karena dia memang harus suam-suam kuku. Air mendidih pun dia tidak boleh karena ragi akan mati. Suhu kan kita tahu ya, sudah lalu sudah belajar tentang suhu mana yang bagus untuk kita memproses itu tadi. Nah, kemudian bagaimana caranya, misal kalau ragi itu tidak menunjukkan kehidupan Bu Ida bilang blub-blub gitu tadi, berarti memang ragi itu sudah lama. Ragi itu walaupun belum pernah dibuka tetapi dia tidak ada reaksi seperti itu, berarti ragi itu tidak usah kita pakai karena mempengaruhi sekali. Nah, sangat mudah kan bagaimana cara mengaktifkan ragi? Tentunya kalian itu tadi, jangan pernah menganggap sepele sebuah proses. Jadi kalian harus benar-benar menganalisis. Kalian harus benar-benar tahu kasus-kasus yang ada di sekitar kalian, seperti yang Bu Wida contohkan sekarang. Nah, bagaimana hanya sedikit saja proses pengaktifan ragi jika tidak dilakukan. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya. Salam sayang, salam sehat selalu buat kalian, sukses selalu buat anak-anak Indonesia, maju terus pantang menyerah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.